Hai, aku Farsyabila. Hari ini aku lagi somewhere in Sunter, mau ketemu teman-teman. Nah, berhubung sebentar lagi mau Piala Dunia, aku penasaran deh, kira-kira mereka menjagokan negara apa dan siapa ya pemain favoritnya? Disclaimer, sebenarnya I don't really watch football, tapi aku penasaran dengan what is going on in this world. Yuk kita cari tahu. Here are my friends, ada Saira, Esther, Koridon, dan Kak Andrew. Kita bersama Koridon. Jadi aku kenal Koridon ini dari Lamu Indonesia. Ya. Dan dulu sering difotoin Koko ya. Iya benar, kita Iya. tahu kenal pertama dari fotografi ya. Benar. Dulu pas ikut camp, terus Koko fotoin aku. Nah, sekarang nih kalau berhubung mau Piala Dunia, aku kan lagi bikin konten nih soal gimana sih point of view orang-orang Piala Dunia itu. Aku sendiri kan awam nih, kalau gue lagi pengen tahu lebih jauh lah. Piala Dunia sepak bola di Amerika ini kan? Ya, oke. Yes. Di tahun ini tuh Piala Dunia kapan sih? Saya nggak tahu pasti kalau masalah tanggalnya ya, kapan dia mulainya. Tapi emang Piala Dunia biasanya diadakan di musim panas di negara yang bersangkutan, tuan rumahnya. Jadi mungkin sekitar Juli Agustus rasanya sih ya. Ya di musim panas ya, Ya, intinya biar cuacanya optimal. Nah di tahun ini itu negara yang menyelenggara itu apa aja sih? Tuan rumahnya kan Amerika Serikat ya, USA. Iya. Kalau pesertanya banyak ya, negara-negara utamanya saya nggak hafal semua, tapi seperti beberapa langganan dari Amerika Latin, dari Argentina, Brasil emang masuk, ya kan? Dari Asia, Jepang masuk, seperti Saudi Arabia juga masuk ya, tahu saya kan? Korea masuk ya kayaknya ya. Cuma emang ada beberapa kejutan seperti tahun ini katanya dari Eropa, Italia nggak masuk kayaknya ya. Lolos Italia. Iya nggak lolos, makanya itu kan salah satu maksudnya kekuatan sepak bola super power Eropa lah yang emang langganan. Cuma yang tahun ini gagal gitu ya. Ya emang ada beberapa kejutan waktu penyisian ya kan. Penyisiannya kan sampai 2 tahunan lebih gitu. Jadi emang kebetulan saya sendiri bukan hobi yang fanatik untuk sepak bola ya, jadi nggak ikutin beritanya secara detail gitu ya. Kalau soal istilah-istilahnya nih, Koko ada yang tahu nggak nih istilah-istilah yang kayaknya jarang orang tahu, tapi Koko tahu dunia sepak bola apa? Jarang orang tahu mungkin seperti offside kali. Kalau offside kan emang cara permainan atau gaya tendangan volley atau apa. Para tahu nggak tendang volley kayak gimana? Belum tahu, aku tahunya volley yang ini. Ya, tendangan volley itu biasa gini. Kalau ada satu pemain dapat operan misalnya dari teman setimnya itu, bolanya langsung ditendang tanpa jatuh ke tanah. Jadi waktu melayang jatuh ke dekat dia langsung tendang. Volley itu volley ya, tendangan volley misalnya. Nah itu yang langsung gitu tanpa jatuh ke tanah. Satu lagi mungkin yang nyundul bola tuh ada namanya nggak sih kok? Yang pakai kepala itu dia biasanya headingnya doang ya kayaknya. Nggak pakai kick lagi. Apa ya? Jadi dia bilang ada kekuatan pemain tertentu, misalnya jundul bolanya jago gitu ya. Saya nggak tahu. heading kali ya namanya. Kalau free kick sebenarnya ada itu apa ya? Injury time tau nggak? Injury time adalah Pertandingan sepak bola kan itu waktu resminya kan 2 kali 45 menit. Nah, selama 45 menit itu katakanlah banyak terjadi pelanggaran atau apa-apa kan pertandingannya tuh diberhentikan kan. Nah, biasanya wasit pada saat sudah 45 menit kalau ternyata banyak pelanggaran atau apa, wasitnya bisa berhak untuk nambahin waktu pertandingannya misalnya 3 menit atau 5 menit gitu loh. Ekstra di luar 45 menit. Beda dengan di basket. Kalau basket benar-benar real, murni, bersih. Karena pada saat pelanggaran atau apa, stopwatchnya dimatiin gitu loh. Kalau sepak bola kan jalan terus. Iya, memang ada perbedaan rule ya walaupun sama-sama bola. Ya, seperti itu aja sih tahu saya. Atau
seperti apa lagi ya. Rasanya itu sih yang umum ya. Udah ini kok udah plus tadi 3 pokok udah ngasih 5. Oh. Ekstra. Oke. Sempurna. Kalau ini nih kok dari segi negara, Koko ada negara yang didukung nggak? Kalau Koko sering ke Korsel ya, Korea Selatan. Ya kalau untuk Asia emang Koko dukung ini. Asia, Jepang menarik sih ya. Tapi Jepang sama Korea emang menarik sih. Karena juga dari segi pemainnya mereka udah banyak terjun ke liga-liga di luar negerinya ya. Jadi emang permainannya, kelas permainannya udah salah satu yang terbaik di Asia lah. Jadi emang Kalau dari segi ini pemain apa nggak yang Koko jagokan? individual nggak? Saya nggak ada. Nggak ada. Secara overall negaranya itu yang Koko jagokan. Negara saya senang sih sebenarnya dengan tim Inggris, saya sih senang ya. Cuma emang beberapa tahun terakhir ini mereka prestasi mereka nggak bagus-bagus banget gitu loh ya. Tapi dari segi permainan bagi saya secara itu kayak permainan tim nasionalnya maupun liganya Inggris saya lebih tertarik dibandingin liga-liga negara Eropa yang lain. Oke. Jadi tadi antara Inggris, Jepang atau Korea. Ya. Kalau Asia Jepang Korea lah udah pasti. Korea ya. Oke, baik. Semoga negara-negara yang Koko dukung menang dan unggul ya di Piala Dunia tahun Oke. ini. Thank you Koko. Yuk sama-sama. Hai Saira. Halo, Kak Farah. So, do you know that sebentar lagi mau ada World Cup? I do. Iya. Itu kapan sih? Recently, few more days, I guess. Few more days. Yeah. I Yeah. forget the date, but I just know it will be few more days. So iya emang yang aku tahu juga World Cup itu kan bulan Juni ya. Yeah. Juni, I think sampai bulan depan deh. Yeah, this is World Cup June itu. already. Iya, udah tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya. It's like tanggal 3 or 4 sih. Tiga. Siapa sih tuan rumah World Cup tahun ini? US, I guess, but kalau nggak salah dibagi beberapa tempat buat arena mainnya. Also Mexico. Ada tempat lapangan bolanya kan biasa ada beberapa kan, nggak Yes. cuma itu. Sampai kalau nggak salah ada 3 negara bagian, tapi all I remember ya gitu. So, do you know istilah-istilah yang tidak umum Tidak umum. ditemukan di dunia football ini? Tidak umum for like orang awam atau tidak umum buat orang awam. Offside maybe the one that really watch, they know what offside is. Offside. 2 lagi. Mungkin ini warna kayak warna-warna. If you fail tetot, what is the color yang biasa dipakai? Oh, kartu Yes. merah sama kuning buat peringatan, dan merah untuk mereka udah nggak bisa boleh main Yes. selama pertandingan. I know. Yes, exactly. Terus, who is your negara jagoan? This year I think I'm going with Argentina or French. Argentina or France? Oke, dan pemainnya? Mbappe from France. Mbappe. Ada also Kipembe from French, but I don't know if he's going to join this World Cup or no. For Argentina, there is of course Messi, Fernandes. Oke. I just know a few, sorry. It's okay. Aku pun juga ini, maksudnya cukup common gitu loh di dunia, cukup awam di dunia World Cup ini, so Yeah. I'm just someone who's curious. Oke, kamu suka mereka karena apa? Karena skill atau mungkin karena ganteng atau karena Of course their skill. I mean their like skill. they bring their country name proudly dengan bangga. Their skills is amazing. If looking for someone handsome, that is mainly from actors and modeling. I mean like kalau dari sepak bola, maybe the plus point might be some of them is handsome, but the point is not that. I mean like their skill is what makes them like exclusive, towards people. The way they create the goal, gimana cara mereka bisa passing through, siapa yang assist untuk making goalsnya gitu. Also, aku tahu salah satu pemain called Di Maria dulu suka sering assist Messi to give him the space to do the goal. The bolanya kan dioper ke dia and such. Things like that. I mean like the techniques and then the teamwork. That's what makes them. I think that's what the fans love about. Iya. So ada sesuatu yang bisa dipelajari ya ternyata dari nonton football ini ya. Yeah. It's pretty exciting. Apa satu lesson yang paling valuable buat kamu yang kamu dapat dari mengamati football tadi? One lesson. Persistence untuk mencapai sebuah goal. buat goalsnya. I mean how do they listen to their coach, how do they listen to their team, to their captain, how do they manage communication di fields yang I mean like it's very tough, ada lawan main di sana, harus maintain strategi komunikasi, and then lawan mainmu nggak boleh terlalu tahu about your strategy and everything. So persistence is
kalau masalah gigi secara mental dan bawaannya pasti kayak dari sebelum mereka tanding udah ada latihan yang berbulan-bulan dan lain-lain. I mean like it show how much they put the hard work out there. Iya, jadi itu ya, jadi emang apa, dari football juga ternyata seperti yang Sarah bilang, we can get many valuable lessons, dan salah satunya adalah persistence, tadi Also strategi, disiplin. Thank you so much, Sarah, for your insights. Yeah, it's very interesting. Thank you. Yes. Thank you, Kak Farah. Oke, sekarang kita bersama Kak Andrew Hutapea. Nah, Kak Andrew, kan sebentar lagi mau ada World Cup nih. Kapan sih Kak World Cup tahun ini? World Cup tahun ini tuh tanggal 12 Juni kalau nggak salah mulainya. Betul. Sampai kapan ya Kak? Dia biasa 1 bulan, finalnya biasa 12 atau 13 Juli. Aku kurang tahu pastinya, yang penting 3 bulan biasanya. 3 bulan, 1 bulan. 1 bulan ya, lama juga. Kalau dari segi Kak, negara tuan rumahnya nih. Tuan rumah tahun ini tuh 2026 ada yang menarik. Tuan rumahnya ada 3 negara, tapi di benua Amerika. Dia ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Menarik ya, tapi berarti ada 3 negara sekaligus. Betul. Yang menjadi tuan rumah World Cup. Dan ada penambahan jumlah tim. Dulu biasa 32 negara, sekarang tuh menjadi 48 kalau nggak salah, benar nggak? Iya. Benar. Udah jadi grupnya tuh jadi 12 kalau nggak salah. Banyak ya tahun ini. Nah, jadi banyak banget negara yang bisa ikut. Walaupun sayang nih Indonesia nggak lolos. Ya, sayang sekali. Nah, ngomong-ngomong soal football nih, istilah apa yang Kak Andrew tahu yang nggak umum terjadi? Apalagi yang nggak awam nih. Tentang sepak bola. Iya. Kalau yang umum kan penalti, corner kick, offside gitu. Yang nggak umum ya, aku suka yang namanya Trivela kick. Trivela kick itu nanti kalian Google aja ya. Trivela kick, terus Tendangan 3 itu tendangan membelah lautan kalau kata Bung Jebret. Itu biasa dilakukan oleh kaptennya MU, Bruno Fernandes, yang akan main untuk Portugal nanti. Terus ada yang namanya finger tip. Finger tip itu adalah penyelamatan seorang kiper hanya menggunakan jarinya. Jadi bola benar-benar kena sini dan nggak jadi masuk gawang, nggak jadi gol. Mau berapa banyak nih? Mau berapa? Satu lagi itu adalah yang nggak umum adalah cutback. Cutback itu adalah kebanyakan orang setelah pemain sayap membawa bola ke kanan, dia sediakan langsung umpan silang. Kalau cutback dia akan menipu dan mengoper ke belakang dan langsung ditembak, biasanya menjadi gol. Itu dia. Dan juga istilah-istilahnya ya, dan 3-3 itu aku sama sekali belum pernah dengar. Itu orang awam jarang, karena aku dulu main bola jadi kurang suka. Kalau mengenai negara yang Kak Andrew sendiri, Sebenarnya dulu aku sukanya Inggris, cuma tahun ini pemilihan pemain Inggris tuh agak kurang ya, pelatihnya juga ya, tapi tetap didoain Inggris tuh bakal jadi yang terbaik lah. Orang-orang Inggris pengennya ya football is coming home, tapi aku tahun ini lebih menjagokan Portugal. Ya, selain Bruno Fernandes lagi gacor, kemarin PSG juara champion itu ada 2 gelandangnya, Vitinha sama aku lupa satu nama pemain lagi. Itu ini tengah Portugal keren banget. Ditambah Cristiano Ronaldo tuh masih main CR7, itu bakal menambah gaya gedor Portugal dan harusnya mereka bisa juara tahun 2020. No, karena aku fans MU, aku dukung El Capitano yang baru aja mencetak rekor assist di Liga Inggris, 21 assist, Bruno Fernandes. Nomor 8 nya Portugal. Karena apa ya tuh strateginya? Dia dalam sepak bola orang selalu melihat pencetak gol, tapi aku lihat pemberi assist. Dia adalah seorang gelandang tengah yang ngoper sana sini menciptakan peluang untuk jadi gol. Kita jangan pernah lupakan orang yang suka memberi kita untuk mencapai gol kita. Ya berarti tidak hanya menilai pencapaian di akhirnya, tapi juga yang membawa bikin dia bisa mencapai hal itu ya. Kali ini Bruno Fernandes. Thank you so much ya. Sekarang kita bersama Esther. Hai. Oke, jadi Piala Dunia tahun ini tuh kapan ya, Ter? Piala Dunia tahun ini? Aku nggak terlalu ngerti sih soal bola, but yang aku tahu adalah Piala Dunianya dimulai Juni. Terus di mana ya? Di Amerika deh kalau nggak salah. Yes.
Ada 3 tempat Oh. di benua Amerika tahun ini. Oh, oke. Oke. 5 kata soal football yang nggak umum yang kamu tahu. Satu aja tuh kayaknya udah pusing ya. Gimana kalau misalnya 5? Warna. Apa ya? Kegagalan biasanya apa tuh? Warna kegagalan? Apa warna ini deh? Warna kartu? Nah, Ada berapa ya? 2 deh. Kuning sama merah. yes, exactly. Terus- Itu tahu. Apa ya? Yang tahu istilahnya kick off? Free kick, Free kick. Oke. offside, tendangan samping, Ada kayaknya. Saya pernah dengar deh. Side kick. side kick, goal. Ya, itu of course ya. Apa lagi ya? Diving. Udah 6. Oh, udah banyak Iya, ya. udah super. Banyak. Udah banyak Oke. daripada dugaan ternyata yang main. Kalau dari segi dukungan nih, kamu tahun ini ada mendukung negara siapa mungkin pemainnya? Karena aku suka Cristiano Ronaldo, aku dukung Portugal aja deh tahun ini. Portugal. Oke. Kenapa Cristiano Ronaldo? Karena menurut aku ya dia masih powerful ya untuk dalam hal bermain bolanya. Terus dia ganteng, dia baik, dan ya aku udah ngefans juga sih dari lama. Jadi itu ya karena dia tadi stamina-nya. Stamina masih Karena oke dia di umur dia yang skillnya, udah oke. 40 kalau nggak salah. Iya keren ya dia bisa tetap prima ya. Thank you Esther. Sama-sama. Siap nonton Cristiano Ronaldo. Siap. Kita Piala Dunia dukung tahun siapapun. ini. Semoga yang menang aja dia dukung. Amin. Semoga pilihan kita yang terbaik di tahun ini. Amin. Siap. Thank you. Itu dia jawaban teman-teman. Seru ya. Kalau aku sendiri, karena dulu aku sering menemani ayahku nonton Piala Dunia di umur 5 tahun, jagoanku adalah Brazil dan aku suka Ronaldinho dengan kuncirnya.